Indonesia ini adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Dan pengguna internetnya 10 besar dunia. Jadi kalau PSE merasa bahwa tidak penting masuk di Indonesia, silakan, mereka yang akan rugi. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks, dan di episode kali ini kita akan berbincang mengenai satu topik yang cukup hangat diperbincangkan dan juga cukup menjadi perdebatan juga di media sosial karena beberapa waktu lalu sempat trending dan bahkan sejumlah user ataupun pengguna internet juga sempat mengeluhkan keluh kesahnya di media sosial. Tapi kita akan mengupas dan mengulas lebih lengkap lagi sebenarnya apa yang terjadi, karena mungkin Sobat Bisnis sudah membaca juga di sejumlah pemberitaan media massa, Kominfo menggelar PSE atau penyelenggaraan sistem elektronik yang fungsinya adalah para situs-situs harus mendaftarkan situsnya ke Kominfo. Nah, kita akan ngobrol lebih detailnya dan lebih lengkapnya nih bersama dengan Pak Alphonse Tanujaya. Beliau adalah pakar keamanan cyber. Halo Pak Alphonse, apa kabar Pak? Halo, selamat sore, Kenang. Pak, ini sebagai awal nih Pak nih, mungkin Sobat Bisnis juga sudah banyak yang membaca tentang Kominfo yang memblokir sejumlah situs karena tidak mendaftar PSE. Tapi sebelum kita masuk ke sana Pak, sebenarnya boleh dijelaskan secara detail nih Pak, apa itu PSE dan sebenarnya apa manfaatnya PSE untuk terutama untuk kita ya, user dan mungkin masyarakat sebagai pengguna internet yang mungkin karena kemarin diblokir, beberapa situs diblokir, merasa dirugikan mungkin gitu Pak. Oke. PSE itu penyelenggara sistem elektronik. Jadi kalau kita lihat dia ada sistem elektronik lingkup publik, ada lingkup privat. Okay. Nah, kalau lingkup publik itu seperti Peduli Lindungi, itu sih tidak menjadi isu. Yeah. Yang menjadi masalah adalah PSE lingkup privat ini. Dan kenapa lingkup privat ini? Karena dia menyangkut ke user, karena berhubungan dengan privat seperti sosial media dan lain-lain sejenisnya. Okay. Nah, yang menjadi masalah adalah mirip dengan seperti dulu kalau kita lihat kembali Indonesia nih dulu sempat dijajah 350 tahun oleh Belanda, ya kan? Karena kita kurang bersatu atau tidak menyadari lah. Nah lalu tapi kita berhasil mengklaim kemerdekaan kita, kita merdeka, tetapi kedaulatan kita klaim itu dengan perjuangan. Jadi Belandanya waktu kita klaim kemerdekaan, mereka berusaha balik. Kita berjuang dengan diplomasi dan perjuangan darah-darah, lalu kita diakui. Nah di situ kedaulatan Indonesia diakui gitu. Nah kita tarik ke hari ini, waktu awal munculnya layanan digital itu banyak orang negara, bukan cuma Indonesia, banyak negara tidak menyadari bahwa bagaimana powerfulnya ranah digital ini, ya kan? Sehingga terjadi ya udah dibiarkan, ya, tidak mengganggu gitu kan. Nah, tetapi dalam perkembangannya dalam ranah digital ini pengaruhnya terhadap kehidupan nyata ini makin besar, dan sampai satu titik di mana bahkan ranah digital ini sangat menentukan di dalam ranah nyata. Buktinya apa? Buktinya kita lihat banyak revolusi yang terjadi seperti Arab Spring, terjadi revolusi pergantian pemerintahan, kerusuhan di negara-negara Timur Tengah dan di Afrika, dan terjadi pergantian pemerintahan itu karena dimotori oleh media sosial, media digital. Nah kita kira ini terjadi di negara menengah atau negara miskin. Rupanya setelah itu terjadi Brexit. Oh, Inggris, negara maju. Tidak ada yang mengira bahwa Inggris akan keluar dari Brexit. Tetapi karena dengan pengelolaan big data dan manipulasi data yang sedemikian pintar oleh Cambridge Analytica, berhasil dibuat bahwa orang yang voting untuk
exit Brexit itu malah menang daripada yang stay gitu loh. Pada waktu itu tidak ada media yang menduga bahwa itu akan terjadi. Nah, lalu kita kira di Inggris selalu ada di mbahnya internet, ya kan? Amerika. Ya kan? Kita kira ini yang pengelolaan paling baik. Kenyataannya semua media waktu itu mendukung Hillary. Tetapi yang menang Trump. Kenapa? Karena dia pakai sekali lagi waktu itu Cambridge Analytica. Jadi sedemikian rupa sehingga pemilih-pemilih dari Demokrat itu menjadi malas untuk milih Hillary karena di Facebooknya udah di profile dan keluarin iklannya bahwa Hillary ini nggak pantas atau sedemikian rupa dengan berbagai macam fake news dan hoax. Jadi orang di politik itu nggak peduli apakah ini memecah belah atau apa. Nah, sehingga terjadi polarisasi yang kuat, lalu yang Demokrat itu jadi males vote Hillary, yang Republikan ini sangat keras, lalu swing votersnya ini dipengaruhi bahwa udah lu vote aja. Nah, itulah yang terjadi. Sehingga itu bisa menentukan arah negara. Sebenarnya itu juga hampir terjadi di Indonesia. Kalau kita flashback ke Pilpres yang terakhir, itu terjadi polarisasi yang sangat tajam. Jadi itu kita lihat bahwa waktu itu ada cebong kampret. Kalau cebong yang makin cebong, kampret yang makin kampret, itu adalah polarisasi yang diakibatkan oleh pengelolaan PS yang kurang bertanggung jawab. Jadi hal itulah yang sangat penting yang perlu kita sadari dengan pengelolaan PSE hari ini. Oke, berarti secara tidak langsung PSE itu akan berpengaruh terhadap istilahnya apa ya Pak ya, menertibkan para user-user dan para pengguna-pengguna sosial media, kurang lebih demikian Pak ya? Ya, jadi tujuan pendaftaran PSE ini di Kominfo sebenarnya hanya pintu gerbang. Hanya pintu gerbang, setelah itu ada pengelolaan berikutnya. Jadi tergantung kepada jenis PSE-nya. Jadi contohnya kalau misalnya game, PSE dulu daftar ke Kominfo, lalu nanti dikelola oleh Kementerian Kreativitas dan yang anak muda. Misalnya finansial, daftar ke PSE, tidak langsung bisa operasi di Indonesia. Karena dia finansial, ya dia harus daftar ke BI lagi. Nah, kalau BI sudah approve, dia baru boleh beroperasi di Indonesia. Terus misalnya ada Google, Facebook, dia daftar PSE, langsung boleh beroperasi. Tetapi nanti Departemen Keuangan kan akan menghitung, pajaknya segini, itu setuju atau enggak. Nah, selama ini tanpa adanya daftar PSE, menghubungi aja susah, mau minta bayar pajak aja kayak ngemis gitu. Nah, dengan adanya ini setidaknya Departemen Keuangan bisa ada giginya, ada negotiation power-nya bahwa nih lo mesti bayar ini pajaknya. Kalau nggak bayar, ya hati-hati, gue juga bisa ada konsekuensinya gitu. Nah, seperti itu yang akan kita dapatkan manfaatnya. Salah satu yang juga jadi pertanyaan publik nih Pak, ini tentang keamanan data. Apakah kemudian ketika si situs-situs ini mendaftarkan ke PSE, keamanan data juga bisa kemudian lebih terjamin lagi Pak ke depannya? Ini ada hal yang menarik sehubungan dengan keamanan data ini. Jadi ada isu-isu yang berkembang bahwa kalau dengan mendaftar PSE, maka Kominfo ini dapat melihat semua data. Iya, karena bisa ini buka. Sangat tidak logis. Sangat tidak logis. Kenapa? Kita tahu bahwa sekarang enkripsi sudah sedemikian kuat. Ambil contoh simpelnya WhatsApp. Misalnya saya lagi WA dengan Ganang, lalu perangkat WhatsApp saya akan membuat satu public key dan private key. Public key-nya saya khusus WhatsApp dengan Ganang akan dikirim ke perangkatnya Ganang. Dan sebaliknya, perangkat Ganang akan kirim public key-nya Ganang. Itu unik. Lalu ke pengguna WA lain, public key-nya juga unik. Jadi nggak bisa di cross gunakan gitu. Nah, setiap kali saya akan chatting, ya kan, lalu akan dienkripsi dulu, dikirim. Nah, kok di tengah jalan diambil kan dienkripsi, nggak bisa dibaca. Sampai ke perangkatnya Ganang terenkripsi, tapi karena Ganang punya private key-nya, tinggal dibuka. Jadi yang bisa buka itu cuma perangkat WhatsApp saya dan perangkat WhatsApp Ganang. Jadi di tengah jalan nggak ada yang bisa, termasuk WhatsApp juga secara teknis nggak bisa, apalagi Kominfo. Jadi kalau misalnya Kominfo minta ke WhatsApp, WhatsApp bilang, aku nggak tahu datanya gitu. Nah, mungkin yang dimaksud adalah misalnya Kominfo atau pihak berwajib minta
metadata mungkin bisa dikasih. Iya. Itu pun harus ada dari pihak berwenang atau keputusan pengadilan gitu loh. Iya. Jadi metadata itu juga jangan anggap enteng, metadata itu juga menarik, penting. Dia tahu saya kontaknya jam Siapa berapa, saja, iya, tanggal berapa, dari mana, grup yang saya ikutin mana aja gitu. Nah, sehingga hal itu ya yang bisa. Jadi kalau misalnya dibilang kalau datanya bisa dibocor itu tidak benar gitu. Iya, iya. Lalu korelasinya dengan keamanan data. Ya kalau korelasi dengan keamanan data di institusi pemerintahan pengelolaan data, kalau saya melihat lebih kepada internalnya pengelola data itu sendiri, apakah mereka mengikuti ISO atau sejenisnya. Tapi korelasinya dengan keamanan dari user, nah mungkin secara tidak langsung bisa terbantu. Terbantunya bagaimana? Ya user bisa melihat bahwa oh gua nggak boleh sembarangan pilih PSE, at least dari yang terdaftar di Kominfo udah relatif aman. Kalau ada apa-apa gua teriak Kominfo ada yang bantuin gua. Kalau sekarang kan tidak terdaftar, kita teriak. Saya Bingung pernah diblokir di Facebook, padahal konten yang saya posting ini konten jangan sebarkan konten porno ini. Tapi dia mengira saya nyebarkan konten porno gitu loh. Nah, saya nggak bisa apa-apa. Terakhir, keputusan terakhir di dia gitu loh, bukan di Kominfo. Kalau dengan sekarang begini, ada yang lebih kuat lagi. Mereka bisa lihat bahwa kita yang mengatur gitu. Jadi kira-kira hal seperti itu yang kita nikmati. Oke, nah bicara juga soal pro kontra yang terjadi di media massa ya Pak ya, di masyarakat juga gitu. Karena ada beberapa situs yang dirasa dibutuhkan, tapi ternyata justru malah diblokir oleh Kominfo. Ini kalau pandangan Bapak sendiri seperti apa sih Pak? Apakah pemblokiran ini memang sudah sesuai aturan yang berlaku sebagaimana mestinya PSE itu diberlakukan dengan ketat, ataukah memang ada toleransi-toleransi yang harus diberikan oleh Kominfo terhadap situs-situs tersebut Pak? Kita bicara mengenai satu layanan yang sifatnya esensial, lalu seperti Gmail, akun Gmail yang menjadi basis untuk membuat akun-akun lainnya, lalu Facebook juga banyak username dan password based on akun Facebook. Ya kan? Memang kalau terjadi terandaikan layanan itu diblokir, itu akan mengakibatkan gangguan layanan digital yang luar biasa. Namun demi kedaulatan digital, jika sampai pada satu titik harus dilakukan, memang mau tidak mau harus dilakukan. Tetapi titik itu saya rasa perlu kita bersama menghindari. Bukan hanya Kominfo menghindari, masyarakat juga nggak mau, PSE-nya juga nggak mau. Karena mereka juga jauh lebih berkepentingan bahwa mereka juga kalau bisa ikutin aturan gitu. Nah jadi sebenarnya kita harapkan Kominfo ini bermain cantik. Itu yang selalu kita sarankan gitu loh. Jadi mereka sebelum melakukan pemblokiran, komunikasi dulu itu sudah dilakukan. Kalau saya perhatikan, walaupun gaungnya kecil, tapi sejak dekat-dekat pemblokiran jadi gaungnya besar. Jadi semuanya orang menyadari. Itu dari 2 tahun yang lalu sudah dihimbau, sudah diminta untuk melakukan pendaftaran, dicuekin. Nah, jadi sekarang harusnya pemblokiran jalan terakhir. Pemblokiran jalan terakhir. Dan saya lihat Kominfo juga cukup lunak. Aku udah kasih kamu peringatan, aku udah broadcast, kasih tahu, kasih peringatan, disuratin kan lucu. Sebenarnya nih, menurut saya cukup proaktif. Mana ada instansi kementerian pemerintahan menyurati PSE, bahkan hubungi ke kedutaan besar negara yang bersangkutan untuk hubungi negaranya gitu. Sebenarnya si PSE itu sudah terlalu besar kepala menurut saya. Tapi itu pun sudah dilakukan gitu loh. Nah kalau itu pun sudah dilakukan dan masih tidak mendaftar, apa nggak pantas diblokir gitu. Jadi kira-kira itu. Lalu kalau menyangkut ke yang besar, misalnya andaikan ada satu layanan PS yang sedemikian besar, merasa sedemikian kuat posisinya dan tidak mau mendaftar, pada satu titik harus dilakukan tindakan. Ya Kominfo cari alternatif, berikan solusinya. Tidak ada yang tidak tergantikan di dunia ini kok. Buktinya apa?
China bisa hidup kok dengan ini. Nah, cuman mereka perlu menyiapkan infrastruktur di belakangnya, layanan-layanan pengganti yang sedemikian kuatnya. Bukan tidak mungkin, tetapi kita perlu menghindari hal itu. Sebenarnya Pak, kalau kita bicara tentang penyelenggaraan PSE ini, lebih spesifiknya siapa yang akan diuntungkan nanti Pak ketika PSE ini sudah berjalan dan sudah berlaku dan sudah bisa dibilang punya regulasi yang baik dan ketat, Pak? Pertama, yang akan repot dulu pasti si penyelenggara PSE. Oke. Si penyelenggara PSE pasti repot. Dia mesti daftar, ikut aturan ini, ikut aturan itu. Nah, cuman kita perlu lihat bahwa di negara lain lu bisa kok, di sini nggak bisa. Oke. Di Uni Eropa kayak kerbau dicocok hidung, kok di Indonesia malah belagu gitu. Jadi itu kita perlu pertanyakan juga. Kalau persyaratan kita wajar sama negara lain, ambil kita balik lagi. Gojek mau beroperasi di Malaysia, di Singapura, di Vietnam. Mereka ikutin aturan. Banyak aturannya yang harus diikuti. Nah, lalu yang lain, kalau PSE lain masuk Indonesia, ya harusnya fairnya begitu dong, ikut aturan. Lalu siapa yang akan diuntungkan? Ya pertama tentu masyarakat Indonesia yang akan diuntungkan dengan dampak-dampak negatif seperti tadi yang dengan ada pengendalian PSE ini yang kita harapkan bisa menjadi kepentingan negara di atas kepentingan dari pemegang sahamnya PSE itu. Mungkin Pak ini bisa kasih contoh di negara mana atau di sistem PSE mana sih Pak yang mereka sudah memberlakukan PSE ini secara baik, secara tepat dan mungkin bisa menjadi saran untuk Indonesia juga mencontoh negara itu, Pak? Kalau saya lebih senang kita lihat Uni Eropa. Uni Eropa dengan GDPR-nya itu merupakan salah satu patokan dari banyak negara di dunia. Jadi GDPR itu sudah sedemikian kuatnya, sedemikian ketatnya, dan perlu kita sadari bahwa Uni Eropa itu bukan satu negara loh. Iya. Uni Eropa itu banyak negara. Dan mereka bisa kompak, bisa satu kata, dan mengeluarkan satu keputusan. Dan mereka bisa profesional. Semua berdasarkan hukum, semua landasan hukumnya jelas, lalu ini dilakukan dengan profesional, dan PSE itu menghormati. Negara-negara lain berusaha mencontoh itu, melihat bahwa ada profesionalisme, ada pengelolaan, nggak ada KKN, dan lainnya. Jadi salah satu yang saya pikir perlu dicontoh ini di Uni Eropa. Selain situs-situs sosial media dan juga situs lainnya, ada beberapa situs judi online yang kemarin sempat ramai dibicarakan, Pak. Dan itu terdaftar di PSE dan Kominfo pun kemarin dari bisnis.com juga sempat menelusuri daftar PSE yang sudah terdaftar dan itu terdaftar. Nah, pendapat Bapak sendiri seperti apa Pak tentang masuknya situs judi online di daftar PSE Kominfo ini Pak? Ini fenomena yang wajar lah. Ini artinya pendaftaran PSE ini real, sesuai dengan keadaan di dunia nyata. Kalau tidak ada situs judi online yang mendaftar, saya melihat bahwa ini malah aneh. Tidak real gitu. Di dunia nyata ini kalau kita browsing, itu contoh simpelnya begini, ini seperti dunia abu-abu nih, dunia judi, pornografi. Tetapi ini nyatanya apa? Jika kita suka konten bajakan, misalnya bioskop 21 atau sejenisnya, ya kan, dan kita masuk ke situs itu, yang situs berubah-ubah terus, ya kan, kita bisa nonton gratis, itu ilegal, bajakan, ya kan. Nah, mereka itu perlu biaya, mereka maintain server, maintain film yang sedemikian banyaknya, itu ratusan terabyte atau mungkin ribuan terabyte yang mereka simpan dan harus live, itu butuh biaya besar. Biaya itu dari mana? Dari pemasang iklan. Pemasang iklannya siapa? Nah, pemasang iklannya karena dia situs yang illegal, dia terima iklan-iklan illegal, iklan judi, iklan pornografi, dan iklan sejenisnya. Nah, jadi itu dunia nyata yang perlu kita sadari bahwa ini ada dark web gitu loh di dunia ini. Nah, kalau misalnya judi ini berusaha masuk ke PSE, ya kita lihat juga bahwa ini cukup menarik. Bahwa kemarin juga saya pikir kalau QQ ini sesuai namanya cuman permainan, cuman kartu seperti ini. Sebenarnya kalau itu permainannya nggak beda dengan permainan
tembak-tembakan atau Dota atau sejenis sama permainan kan. Nah, cuman kalau dia sudah bisa beli token, bisa keluar duit, bisa dapat token, bisa jual token lagi jadi duit lagi, nah itu sudah judi. Nah, berdasarkan definisi itu sudah harus dibasmi. Oke. Nah, kalau Pak Alfons sendiri melihat tentang kontranya masyarakat terhadap pemblokiran sejumlah situs ini, apa yang bisa Bapak sampaikan untuk publik Pak, terutama masyarakat yang protes cukup keras nih Pak terhadap Kominfo? Karena kan sebenarnya yang saya lihat juga di satu sisi kepentingan ya Pak ya, kepentingan dari Kominfo punya kepentingan untuk memperbaiki dan menata supaya semuanya terregulasi dengan baik. Di satu sisi masyarakat juga masih ingin memanfaatkan situs-situs tersebut yang ternyata mereka tidak mendaftar ke PSE. Mungkin Bapak bisa kasih insight Pak untuk sobat bisnis yang menggunakan situs-situs yang mungkin belum mendaftarkan diri ke PSE sehingga diblokir kemarin Pak. Oke. Memang jika terjadi satu tindakan pemblokiran itu pasti ada comfort zone yang terganggu. Ya. Jadi seperti kita punya rekening PayPal lalu sering aktivitas menerima pembayaran lalu PayPal-nya diblokir ya kan. Nah, itu tentu akan menyulitkan bagi pengguna PayPal ya kan. Nah, memang kita harapkan istilah ini seperti main setel gitar ya. Jadi kalau terlalu longgar dia bunyinya, kalau terlalu kencang dia bisa putus. Jadi nyetemnya tuh masih ngepas gitu loh. Jadi di sini memang seninya, makanya kita harapkan Kominfo bisa bermain cantik. Masyarakat semaksimal mungkin mendukung, tapi kita harap PayPal mau daftar dalam kasus PayPal ini ya kan. Kalau mereka nggak mau daftar, yang mau tidak mau satu saat kita harus cari solusinya. Tapi kalau seperti yang kemarin Kominfo cukup longgar bahwa takut nih orangnya lalu nggak bisa tarik uangnya, dibuka dulu seminggu. PayPal-nya juga mikir, aku kasih tahu dari sudut pandang PSE. Kamu jangan memikirkan bahwa mereka bisa terlalu besar kepala. Kenapa? Indonesia ini adalah negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Dan pengguna internetnya 10 besar dunia. Jadi kalau PSE merasa bahwa tidak penting masuk di Indonesia, silakan, mereka yang akan rugi. Jadi kerugian PSE itu tidak di Indonesia lebih besar daripada masyarakat tidak menggunakan layanan PSE itu. Jadi saya pikir sebelum kita yang khawatir dengan layanan PSE ini hilang, tidak bisa kita gunakan, PSE itu yang akan mikir-mikir 1000 kali. Karena market Indonesia sudah demikian besarnya, dan kalau mereka mau main-main ya silakan mereka main-main. Kalau mereka terlalu jauh melangkah, terlalu tidak mau ikutin aturan, suatu saat mereka bisa digantikan oleh PSE lain, sudah terlambat bagi mereka. Sebagai contoh gambaran, saat ini kita lihat grupnya Meta itu besar, bagus, Instagram, tetapi bukan tidak tergantikan. Ada TikTok yang mulai bisa melawan gitu loh. Jadi itu tidak ada yang abadi, jadi mereka perlu menyadari, dan semua akan melihat Indonesia sebagai satu market yang besar, dan peraturan PSE ini tidak keterlaluan kok. Kita tidak meminta yang terlalu banyak. Malah sebelumnya istilahnya ranah yang tidak pernah kita klaim balik, memang haknya kita. Ya harus kamu kembalikan. Kalau tidak, kita berjuang seperti kita merebut kemerdekaannya dengan diplomasi, dengan berdarah-darah, kita harus merebut sampai kita dapatkan kedaulatan itu. Mungkin sebagai gambaran Pak, ketika nanti PSE sudah berlaku dan sudah maksimal, akan seperti apa sih Pak? Seperti maksudnya ketika kita menggunakan sosial media, seperti apa rasanya di user ketika PSE ini sudah berlaku? Tidak akan ada bedanya. Tidak akan ada bedanya, Tidak akan ada bedanya. Tidak akan. Ini berjalan di balik layar. Ini sifatnya administratif. Mereka mendaftar. Hanya reaksinya akan lebih cepat kalau terjadi pelanggaran. Jadi kayak Telegram dulu ya kan. Mereka diminta memberikan data grup-grup Telegram untuk kegiatan terorisme. Nggak ngasih. Lalu diperingati, nggak ngasih. Langkahnya panjang, cukup panjang, sampai diblokir baru. Diblokir berapa lama, baru dia mikir-mikir. Mau nggak mau dikasih. Ya karena ini memang kita minta dari pemerintah, kita amati bahwa ini untuk terorisme, mereka kasih. Nah kalau dengan ada pendaftaran PSE ini,
ya proses itu akan berjalan sangat cepat. Jadi pihak penegak hukum tinggal koordinasi dengan Kominfo lihat memang benar ini melanggar hukum, lalu kontak dengan PSE-nya, mereka udah ada kontak personnya. Dengan pendaftaran ini kan udah jelas semua ada kontak person, tahu. Kalau sekarang nggak tahu siapa kan, mungkin masih ke orang yang salah, belum PSE. Kalau ada PSE kan kontak person udah jelas, jadi makin cepat komunikasinya. Jadi respons time-nya akan makin bagus. Jadi bagi kita user secara umum tidak akan terlalu berbeda jauh. Tapi cuman ya ketika pas ada pemblokiran ini yang kita akan teriak dulu pasti. Dan mungkin ke depannya ketika kita ada masalah dengan data, terus mungkin keamanan dan pelanggaran yang tadi Bapak bilang, itu akan lebih mudah ya dan lebih responsif berarti apa ya? Dan lebih adil, kayak misalnya PayPal masuk sini ya, mereka harus ikutin peraturan yang sama gitu loh. Sehingga kita bisa lebih dianggap sebagai informasi, PayPal nih Indonesia belum ada PayPal yang convert ke rupiah langsung loh. Iya, masih pakai dolar. Masih pakai dolar, padahal di Singapura bisa. Pakai rekening PayPal Singapura, di Indonesia enggak. Dia nggak nganggep Indonesia. Ya udah kalau kamu nggak nganggep Indonesia marketnya gede, silakan, nggak usah daftar. Ya mau nggak mau pindah semua. Tapi ya kalau saya jadi PayPal, saya akan berpikir bahwa ini market 10 besar dunia, ya tinggalkan ya udah banyak yang ngantri. Wise.com udah ngantri daftar PSE. Oke. Jadi itu yang kita berikan, kita perlu cerdik juga Kominfo, berikan persaingan ke mereka. Kalau entitas bisnis, kepentingan shareholder cuma satu, profit dari pemegang saham. Nah, profit pemegang saham, mereka takut apa? Kompetisi. Berikan mereka kompetisi, berikan mereka ada pilihan yang lain. Mereka mikir-mikir, itu aja, nggak usah takut bahwa nanti Kominfo-nya dihujat. Ya memang udah dihujat, tapi kita kasih kesadaran ke masyarakat. Oke, mungkin terakhir nih Pak nih, apa harapan dari Bapak sendiri terhadap penyelenggaraan PSE yang sedang dan masih berproses di Kominfo ini, dan gimana Pak ke depannya nasib user kita nih, kita sebagai pengguna nih, apakah tetap harus istilahnya kan kayak tadi menggunakan PayPal, kita yang menggunakan PayPal harus tetap menunggu dulu, sabar dulu, atau bagaimana nih Pak nih kalau pendapat Bapak? Saya harapkan ini bisa menjadi momentum ya. Saya harap benar dijadikan momentum oleh Kominfo untuk bisa melakukan pembenahan internal juga. Jadi banyak juga kita dapat informasi bahwa Kominfo ini banyak baby boomers yang mungkin kurang mengerti tentang masalah ini. Betul. Mungkin ini juga menjadi satu evaluasi juga untuk Kominfo, untuk pemerintahan, bahwa kalau untuk urusan digital, urusan cyber security dan sejenisnya, mungkin kalau bisa coba pikirkanlah harus lebih serius apa ya? Lebih muda, millennials atau yang mengerti gitu loh, sehingga kebijakan dan apa yang dilakukan ini bisa lebih baik lagi dan bermanfaat bagi masyarakat. Dan masyarakat pada prinsipnya jangan terlalu mudah terganggu oleh comfort zone-nya, tapi memang coba kita lebih dewasa. Memang tidak mudah, anak saya langsung teriak ketika Steam diblokir ya. Pun saya kasih tahu, ya udah masih ada exitnya kok, ada DOH, DNS over HTTPS, masih ada VPN, masih ada. Jadi ini masih belum dead end. Jadi kalau kamu kena ganjil genap masih boleh muter balik, nggak harus terus langsung ditilang. Kalau muter balik ya kamu nggak ditilang, tapi nggak boleh masuk ganjil genap, itu aja. Jadi ini nggak akan sampai dead end kok. Jadi not the end of the world lah. Jadi kita masih bisa survive. Dan mungkin yang terakhir, apakah ini jadi sebuah sebuah perubahan baru untuk industri digital di Indonesia Pak ke depannya, supaya ketika PSE ini sudah berlangsung, sudah berjalan, apakah ke depannya akan menjadi lebih baik Pak? Saya sangat percaya akan menjadi lebih baik, dan PSE lokal ini akan mendapat kesempatan yang sama dengan PSE asing. Dan mereka akan menjadi lebih diperhatikan. Jadi dengan ada Steam ini, mereka bisa pasarkan di Steam. Lalu Steam dan PSE lain juga punya kewajiban yang sama di Indonesia. Lalu PSE Indonesia yang membuat game dan sejenisnya, mereka kalau di Indonesia pasti punya keuntungan, lebih menguasai medan di negaranya, bisa bahasanya atau dengan keuntungan-keuntungan yang sifatnya domestik. Nah, mereka harusnya akan dapat lebih diuntungkan. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Pak Alphonse untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa menjadi insight dan juga jadi pandangan baru untuk sobat bisnis. Dan itu tadi pesan dari Pak Alphonse,
jangan terlalu dalam dengan comfort zone-nya. Ada banyak cara, ada banyak hal ketika sebuah situs diblokir, masih belum deadlock, masih belum the end of the world kata Pak Alphonse. Jadi masih ada banyak cara, kita juga harus mengerti kalau ini untuk kepentingan bersama juga ya Sobat Bisnis, karena PSE ini bisa dibilang adalah untuk menata industri digital supaya kedepannya lebih baik lagi, supaya lebih tertata, dan kalau tadi hasil obrolan kita adalah ketika ada masalah jadi lebih mudah. Semoga bisa menjadi insight. Terima kasih banyak Pak Alphonse untuk ngobrol-ngobrolnya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.